Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian tafsir Ayatul Ahkam, dan kita sudah sampai di muhadarah ke-31, hukum yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah, al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Al-muharramatu minal an'am allati asyarat ilaiha al-ayatul karimah. Hukum yang kedua menerangkan tentang keharaman-keharaman dari hewan ternak. Jadi hewan-hewan ternak yang diharamkan, di mana hewan-hewan yang diharamkan tersebut sudah ditunjukkan oleh ayat yang ada di muhadarah ke-31 ini. Zakaratil ayatul karimah al-muharramati minal an'ami bitafsil. Ayat yang mulia tersebut menyebutkan beberapa hewan-hewan ternak yang diharamkan secara terperinci, wahiyya al-maitah, bangkai, ad-damu, lahmul khinzir, wa ma dhubiha lil asnam aw dzukira alaihi ismu ghairillahi, wal munkhaniqah. Jadi di situ ada bangkai, ada darah, ada juga daging babi, dan juga hewan yang disembelih sebagai persembahan bagi berhala atau disembelih dengan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala, hewan yang tercekik. Kemudian al-mauqudah, hewan yang dipukul, al-mutaradiyah, dan juga hewan yang mutaradiyah, jatuh dari tempat tinggi, an-natihah, hewan yang ditanduk. Kemudian fama akalahu sab'u ay maftarasahu dzunabin wa adfarin kadzdhi'bi wal asad, hewan yang dimakan atau digigit oleh hewan buas, yaitu hewan yang menerkam tersebut berupa hewan buas yang mempunyai taring, punya kuku seperti serigala dan juga singa. Qad istasna al-bari jalla wa ala min al-mawqudhati wal mutaraddiyati wan natihati wa ma akalahu as-sab' ma adrakahu al-insanu hayyan fadakkahu at-tadhkiyata syar'iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dari hewan-hewan yang diharamkan tadi, dikecualikan dari hewan yang dipukul, dikecualikan dari hewan yang jatuh dari atas tempat tinggi, dikecualikan dari hewan yang ditanduk, dikecualikan dari hewan-hewan yang dimakan oleh hewan buas, adalah hewan yang masih diperoleh oleh seseorang dalam keadaan hidup. Jadi misalkan ada hewan dipukul lalu masih hidup, atau hewan jatuh masih hidup, atau hewan yang dipukul berkali-kali, atau hewan yang ditanduk kemudian masih hidup, lalu ketika masih mendapatinya dalam keadaan hidup, lalu seseorang tersebut menyembelihnya dengan penyembelihan syariah sesuai dengan syariah, maka itu hukumnya boleh dan halal untuk dikonsumsi. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi dzakati hal tuhillu hadhihi al-anwa' allati laha hukmul maitah. Para fuqaha dari beberapa kalangan mazhab fuqaha berbeda pendapat dalam sembelihan, apakah penyembelihan itu sendiri itu akan menghalalkan macam-macam ini, macam hewan yang jatuh, hewan yang dipukul, hewan yang ditanduk. Semuanya ini akan menjadi halal dengan cara disembelih, di mana hewan-hewan tersebut yaitu sudah dihukumi bangkai sudah. Fal masyhur min madhhab Syafi'iyyah wa huwa madhhab al-Hanafiyyah anna al-hayawan idza udrika wa bihi atharu hayatin ka ay yakuna dhanbuhu yataharrak ka ay yakuna dhanabuhu yataharraku aw rijluhu tarkudu thumma dhukkiya fa huwa halal. Maka hewan-hewan yang dihukumi seperti bangkai tadi, hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk, hewan yang dipukul, hewan yang tercekik, itu kalau masih didapati oleh seorang dalam keadaan masih hidup, apa mazhab fuqaha ini? Di sini ada perbedaan mazhab. Mazhab yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi, bahwasanya hewan apabila masih didapati dalam keadaan masih hidup, seperti ekornya masih bergerak, kakinya masih mendorong-dorong, kemudian hewan tersebut disembelih dalam keadaan tersebut, maka hukumnya halal. Qala ba'duhum yushratu fil hayati an takuna mustaqirratan wa hiya allati la takunu ala syarafiz zawal wa alamatuha ala maqil an yattarib ba'da dhabhi la waqtahu.
Sebagian ulama berkata bahwasanya disyaratkan kehidupan yang ada pada hewan tersebut itu adalah kehidupan yang mustakhirah. Yang dimaksud dengan kehidupan mustakhirah adalah kehidupan di mana hewan tersebut masih belum hilang nyawanya ya. Nah, tapi hampir hilang nyawanya tapi masih belum hilang nyawanya. Nah, tandanya adalah seperti yang dikatakan dia masih bergerak-gerak setelah disembelih. Bukan dalam waktu disembelih. وروي عن مالك أنه إذا غلب على الظن أنه يهلك فلا يحل ولا تؤثر فيه زكاة. وروي عنه قول آخر مثل قول الشافعية والحنفية أنه يحل إذا كان به أدنى ما يدرك به الزكاة. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya apabila ada dugaan kuat bahwasanya hewan tersebut akan mati, maka tidak halal dan tidak berpengaruh adanya penyembelihan. Jadi dari riwayat Imam Malik ini, kalau hewan itu kalau dibiarkan itu diduga akan mati, maka tidak halal lagi. Dan juga diriwayatkan dari Imam Malik dengan perkataan atau qaul yang lain seperti qaul Syafi'iyah, Hanafiyah bahwasanya seorang itu bisa menyembelih hewan tersebut, artinya hewan tersebut masih halal lah apabila masih diduga ada dugaan, walaupun dugaan kecil, hewan itu masih bisa disembelih, artinya masih hidup gitu. Jadi Imam Malik sendiri punya dua riwayat pendapat. Ada pendapat yang pertama ini, kemudian pendapat yang kedua sama dengan pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah.